Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Chandra Purnama dengan NIM 200111607, Julia Karintania NIM 200111612, dan Saluna Rezi Gunada dengan NIM 200111621 akan mempresentasikan hasil akhir dari perancangan sistem informasi toko kelontong. Latar belakang toko kelontong yang dimana masih menggunakan metode manual dengan menggunakan pemanfaatan teknologi dapat membantu penyelesaian masalah dengan efisien dan akurat. Pemanfaat ini membantu dalam berbagai bidang, sehingga toko kelontong ini terus berkembang. Tujuan dibuatnya analisis perancangan sistem informasi toko kelontong ini adalah untuk mempermudah pengolahan dagang oleh toko-toko kecil yang masih menggunakan sistem manual menjadi digital, sehingga memungkinkan kesalahan yang terjadi lebih kecil dan pengelolaan informasi toko kelontong agar dapat berkembang secara signifikan. Komponen pengolahan informasi toko kelontong. Terdapat tabel barang yang berisi kode barang sebagai primary key, nama barang satuan, harga beli, harga jual stok, dan tabel pembelian berisi nota beli sebagai primary key, kode supplier, kode barang, tanggal beli, harga barang, nota beli, jumlah, dan total. Selanjutnya tabel penjualan berisi nota jual sebagai primary key, kode penjualan, kode barang, jumlah, dan total. Yang terakhir yaitu tabel supplier berisi kode supplier sebagai primary key, nama, alamat, serta nomor telepon. Bila komponen atau tabel-tabel tersebut dibuat hubungannya, maka akan membentuk relasi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu DFD level 0. Dimulai dari pemilik menginput data barang, data pembelian, data penjualan, data supplier, menuju ke sistem toko kelontong, dan sistem akan memberi laporan berupa data barang, data pembelian, data penjualan, dan data supplier kepada admin. Admin pun melakukan hal sama dengan menginput data barang, data pembelian, data penjualan, dan data supplier, lalu menghasilkan laporan data barang, data pembelian, data penjualan, serta data supplier untuk diberikan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu DFD level 1. Dari DFD level 0 atau diagram korteks dapat dibuat DFD level 1 sebagai berikut. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang DFD level 2. DFD level 2 merupakan lanjutan dari fase-fase sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Dan berikut adalah DFD level 2. Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama, activity diagram login admin. Aktivitas dimulai dari admin mengakses sistem. Sistem akan menampilkan halaman login. Dilanjutkan, admin perlu memasukkan username dan password. Sistem akan memberikan tanggapan. Bila salah, akan muncul pesan kesalahan yang membuat admin perlu kembali memasukkan username dan password. Jika benar, maka akan dialihkan ke dashboard user. Selesai. Yang kedua, activity diagram kelola data barang admin. Pada activity kelola data barang oleh admin, dimulai dengan membuka atau klik menu data barang. Sistem akan memberikan respon dengan menampilkan halaman data barang. Admin klik tambah data barang, lalu akan diproses oleh sistem dan menampilkan halaman tambah data barang. Admin klik sistem dan akan memproses dan akan memberikan pesan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan bila benar. Jika salah, akan muncul pesan kesalahan dan kembali ke halaman data barang. Selesai. Yang ketiga, activity diagram kelola kasir. Pada aktiviti kelola data admin atau kasir oleh admin, dimulai dengan membuka atau klik menu data kasir. Sistem akan memberikan respon dengan menampilkan halaman data kasir. Klik tambah data kasir, maka sistem akan menampilkan halaman tambah data kasir. Admin klik tambah data kasir, lalu akan diproses oleh sistem dan menampilkan halaman tambah data kasir. Admin klik sistem. Simpan sistem akan memproses dan akan memberikan pesan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Bila benar, jika salah, akan muncul pesan kesalahan dan kembali ke halaman data kasir. Selesai. Yang keempat, activity diagram kelola data transaksi penjualan admin.
Activity kelola data transaksi penjualan dilalui dari admin, membuka atau klik menu data transaksi penjualan. Sistem akan memberikan respon dengan menampilkan halaman data penjualan. Klik tambah data transaksi, maka sistem akan menampilkan halaman tambah data transaksi penjualan. Admin klik tambah data lalu akan diproses oleh sistem dan menampilkan halaman tambah data transaksi penjualan. Admin klik simpan, sistem akan memproses dan akan memberikan pesan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan jika benar. Jika salah, akan muncul pesan kesalahan dan kembali ke halaman data transaksi penjualan. Selesai. Yang kelima, activity diagram kelola data supplier. Aktivitas dimulai dari admin membuka menu data supplier. Sistem akan menampilkan halaman data supplier. Masukkan data supplier, klik tambah data lalu akan diproses. Dan oleh sistem memberikan pesan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan bila benar. Jika salah, akan muncul pesan kesalahan dan kembali ke halaman data supplier. Selesai. Yang keenam, activity diagram kelola data pengguna. Dimulai dari membuka manajemen penggunaan, lalu sistem akan menampilkan halaman penggunaan. Klik tambah data penggunaan, sistem akan menampilkan halaman tambah pengguna. Admin klik simpan dan akan diproses oleh sistem. Jika berhasil, maka akan muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Dan sebaliknya, bila salah, akan muncul pesan kesalahan dan kembali ke halaman pengguna. Yang ketujuh, activity diagram kelola transaksi penjualan. Aktiviti pengolahan transaksi penjualan dimulai dari membuka menu transaksi penjualan. Sistem menampilkan halaman data penjualan pemilik, memilih kegiatan, cari barang, atau menambahkan transaksi. Jika tambah transaksi, maka klik tambah transaksi, lalu sistem akan menampilkan halaman tambah transaksi. Selanjutnya, memproses data dan sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, ke-8, activity diagram login pemilik. Aktivitas dimulai dari admin mengakses sistem. Sistem akan menampilkan halaman login. Dilanjutkan, pemilik perlu memasukkan username dan password. Klik login. Sistem akan memberikan tanggapan bila salah. Akan muncul pesan kesalahan yang membuat pemilik perlu memasukkan username dan password. Jika benar, maka akan dialihkan ke dashboard user. Selesai. Dan yang terakhir atau yang ke-9, activity diagram kelola data barang pemilik. Aktivitas dikelola data barang pemilik dimulai dengan pemilik membuka data barang, maka sistem akan menampilkan halaman data barang. Lalu, pemilik memasukkan kode atau nama barang, klik cari barang, maka sistem akan menampilkan informasi yang perlu dicari. Selesai. Form login. Dalam form login, pengguna harus menginputkan nama user, password, serta level untuk masuk ke menu utama. Apabila dalam memasukkan data login salah, maka akan ada peringatan bahwa salah satu atau semua inputan salah. Tetapi apabila login berhasil, maka akan masuk ke form selanjutnya, yaitu form menu utama. Untuk form menu utama, setelah memasukkan data dengan benar pada form login, maka akan masuk ke form menu utama. Dalam form ini terdapat menu untuk mengolah data barang, data supplier, data penjualan, data pembelian, dan data return pembelian, serta laporan-laporan untuk semua transaksi. Kemudian form data barang. Form data barang mengolah barang yang dijual. Untuk menambah data barang harus mengklik tombol tambah kemudian mengisi data. Apabila tidak terisi semua, akan ada peringatan data belum lengkap. Dan setiap akan menyimpan akan diperingatkan juga apakah data barang sudah benar. Jika benar akan langsung tersimpan ke dalam database. Tombol update akan mengupdate data yang sudah dipilih dan datanya sudah diganti dengan data yang baru. Tombol hapus untuk menghapus data barang yang sudah terpilih dan sebelum menghapus akan muncul konfirmasi penghapusan. Apakah yakin akan menghapus data yang dipilih? Untuk pencarian data, hanya dengan mengetikkan data yang dicari dengan kata kunci bagian dari kode barang, nama barang,
satuan, harga, maupun dengan stok barang yang masih tersisa. Lalu form data supplier. Form data supplier hampir mirip dengan data barang. Bedanya pada data yang diolah dalam form ini adalah data supplier. Fungsi tombol yang ada dalam form ini juga sama seperti dalam form barang. Selanjutnya, form transaksi penjualan. Pada form transaksi penjualan, data yang diolah antara lain data barang mulai dari kode barang, nama barang, sisa stok, harga, serta banyaknya barang yang dibeli oleh pelanggan. Setiap transaksi baru yang akan dilakukan, nomor nota akan berubah sesuai dengan urutan. Tanggal juga akan berubah sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Untuk memilih barang, klik pada tombol link barang akan muncul form barang dan dapat memilih barang yang akan dibeli. Setelah mengisikan jumlah barang yang akan dibeli, maka stok akan berkurang saat menekan tombol enter pada keyboard. Setelah itu, jumlah uang yang diinputkan pada kotak bayar akan memunculkan uang kembali pada kotak kembali. Apabila uang kurang, maka akan muncul peringatan. Dan setelah uang yang diinputkan cukup, maka langsung akan muncul laporan atau nota jual yang sudah berisikan data barang yang dibeli. Tombol next yang ada dalam form berguna untuk mengosongkan form untuk transaksi baru dengan nota dan tanggal yang sudah berubah. Untuk form transaksi pembelian, fungsinya hampir sama dengan form transaksi penjualan. Bedanya terdapat pada transaksi yang terjadi adalah pihak toko pembeli barang pada supplier. Setiap terjadi transaksi baru, nota pembelian akan berubah sesuai dengan urutannya. Tombol link supplier apabila diklik akan munculkan form supplier untuk dipilih, dan setelah ditekan tombol enter maka nama supplier akan otomatis terisi. Begitu juga tombol link barang. Apabila diklik akan muncul data barang seperti yang ada pada form transaksi penjualan. Untuk tombol nota, apabila diklik akan muncul nota pembelian yang sudah tersimpan sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi. Kesimpulan proyek yang telah dibuat oleh kelompok kami yaitu mengacu pada permasalahan yang ada, yaitu pengolahan informasi toko kelontong di mana yang masih manual berganti secara digital atau memanfaatkan teknologi, memberikan banyak keuntungan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses pengolahan dan pencatatan data menjadi lebih cepat menggunakan sistem terkomputerisasi. Yang kedua, memberikan informasi lebih berkualitas sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, efisien tenaga saat pelanggan sedang banyak sehingga tidak lagi membutuhkan orang lain selain karyawan tetap untuk melakukan transaksi penjualan. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya saat proses pencarian, pencatatan, serta pembuatan laporan. Yang kelima, pemecahan masalah yang diberikan mudah dipahami. Sekian paparan lengkap proyek tentang toko kelontong yang sudah menggunakan teknologi atau secara digital dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.